Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati, kenalin nih, nama aku Ilan Sariati. Bisa dipanggil Ilan. Kalau adik-adik bisa panggil kakak, Kak Ilan. Di sini Kak Ilan mau jelasin tentang apa itu Khulafaur Rasyidin dan apa saja sih kebijakan-kebijakan yang dicapai pada masa itu. Kalau mau tahu, simak videonya baik-baik ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadilah kekosongan kepemimpinan. Maka dari itu, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang layak untuk mengganti beliau dalam meneruskan dakwah Islam. Para pengganti nantinya tersebut dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin. Lalu, apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab khulafaur yang artinya para pengganti, dan Rasyidin yang artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi, arti Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Kemudian, siapa saja Khalifah Khulafaur Rasyidin itu? Khalifah Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu melalui jalan musyawarah. Musyawarah dilakukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Di antara kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, pembukuan Al-Quran atau penulisan Al-Quran dengan menyalin ayat Al-Quran dari pelepah kurma, tulang belulang, batu, dan lain-lain. Yang kedua adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, perluasan wilayah Islam terjadi hingga ke Suriah. Yang ketiga adalah memerangi kaum murtad dan para pembangkang zakat. Dan yang keempat adalah memerangi adanya munculnya nabi-nabi palsu. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab atau yang sering dijuluki sebagai singa padang pasir. Sebelum Khalifah Abu Bakar meninggal, beliau menuju Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Jadi, proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab yaitu penunjukan secara langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antara kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab yaitu yang pertama, mengeluarkan undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu membagi wilayah pemerintahan. Beliau membagi wilayah pemerintahan menjadi 2, antara pemerintahan daerah juga pemerintahan pusat. Yang ketiga, membentuk beberapa dewan, seperti Dewan Perbendaharaan dan Dewan Kemiliteran. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Ketika itu, Umar hendak mengimami sholat subuh, tiba-tiba diserang oleh Lu'lu'ah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Dan ia berhasil menikam perut Umar bin Khattab, namun tidak langsung meninggal. Pada saat tersebut, proses pemilihan terjadi setelah tragedi subuh. Umar membentuk dewan yang beranggotakan 6 orang, atau Dewan Syuro, yang terdiri dari para sahabat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam sidang yang alot dan waktu yang panjang, akhirnya Utsman bin Affan yang berusia 70 tahun terpilih untuk mengganti Umar bin Khattab. Di antara kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yaitu yang pertama, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, modifikasi mushaf Al-Quran dengan memperbaiki bacaan Al-Quran dan cara membacanya.
yang dibentuk menjadi Mushaf Utsmani. Yang ketiga, melakukan pengamanan terhadap para pemberontak. Yang keempat, membentuk armada laut. Dan yang kelima, renovasi Masjid Nabawi. Dan khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, terjadilah kekosongan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah untuk mengganti Utsman bin Affan. Pada awalnya Ali menolak, namun setelah banyaknya dukungan yang mengalir dan atas desakan banyak para sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah. Di antara kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, mengganti para pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa dan pembangunan. Dan yang keempat, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam dan pemberontakan lainnya. Itu tadi penjelasan dari Kak Ilan mengenai Khulafaur Rasyidin dan kebijakan-kebijakannya. Terima kasih telah menyimak video kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya ya. Dadah.